Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya, para peserta PPG dari Angkatan 1 sampai Angkatan 4 tahun 2020. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan sedikit ya, atau memperlihatkan, mungkin hanya memperlihatkan saja apa sih yang akan dipelajari di daring kedua. Daring kedua dalam tahapan kegiatan PPG tahun 2020, PPG Dalcep tahun 2020. Nah, setelah kemarin kami dari Angkatan 1 itu telah selesai melaksanakan daring yang pertama, itu pendalaman materi sebanyak 10 modul selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, dilanjutkan dengan sekarang dari yang kedua, yaitu kegiatan pengembangan perangkat selama 12 hari, mulai dari tanggal 16 sampai 29 September untuk Angkatan 1 ini. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari dalam pengembangan perangkat ini? Nah, di sini kita lihat, ini halaman LMS-nya ya. Halaman LMS-nya ini baru hari ini update. Kita bisa lihat di sini, ini pengembangan perangkat. Di bagian awal itu ada pengantar, kemudian ada bahan pembelajaran umum, dan ada announcements. Pengantar, di sini ada beberapa pernyataan sebagai pengantar memasuki modul. Kemudian di bahan pembelajaran umum kita bisa lihat di dalamnya nanti ada beberapa file yang dapat Ibu Bapak pelajari di sini. Tapi ini saya melihat ini filenya untuk calon dosen dan guru pamung ya, untuk dosen dan guru pamung, bukan untuk kita, tapi bisa kita pelajari juga apa saja sih tahapannya atau seperti apa sih nanti kegiatan pendalaman materi dalam pengembangan perangkat ini. Nah, kemudian di announcement nanti di sini kalau ada pengumuman dari dosen atau dari admin kelas kita bisa lihat di announcement. Nah, kemudian ada berapa tahapan dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini. Kita bisa lihat ini di sebelah kiri ada 8 tahapan. Yang pertama, pendahuluan pembelajaran. Kemudian yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar. Yang keempat, LKPD. Yang kelima, media. Yang keenam, evaluasi. Dan yang ketujuh, pembuatan video praktik pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah review awal. Review awal kelengkapan perangkat pembelajaran dan praktik video pembelajaran yang nantinya akan dilanjutkan dengan review perangkat pembelajaran dan refleksi ya selama 8 hari ke depannya setelah pengembangan perangkat pembelajaran ini selesai. Nah, seperti itu. Kita coba buka satu ya. Yang pertama ini pendahuluan pembelajaran. Nah, di pendahuluan pembelajaran ini bisa kita lihat di tahapan ini ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari juga. Nah, di sini pada intinya kita diminta untuk berbagi pengalaman dalam hal menyusun dan mengimplementasikan atau mengembangkan RPP, dimulai dari analisis kurikulum sampai bagaimana kita menyusun langkah kita menyusun dan mengimplementasikan RPP yang telah kita buat. Nah, kegiatan-kegiatannya di dalamnya ada pengantar, ada bahan pembelajaran, pendahuluan, web meeting, kemudian ada juga koneksi. Yang koneksi ini berupa pertanyaan yang dari dosen atau dari pengembang LMS ini. Ada di sini koneksi harus kita jawab. Kemudian juga ada diskusi, ada analisis kurikulum dan program semester, ini berupa pertanyaan. Di diskusi juga berupa pertanyaan. Kemudian ada refleksi setelah kita mempelajari kegiatan pembelajaran ini, apa yang kita dapat, apa saja kesulitannya, kemudian apa sisi positif yang dapat kita cerna. Kemudian juga ada web meeting kembali di bawah ini, extension. Ini merupakan penguatan dan saran tindak lanjut dari dosen. Kemudian juga terakhir ada produk analis kurikulum. Ini untuk produk analis kurikulum, ini tempat kita mengunggah hasil pekerjaan kita atau tugas yang telah kita kerjakan. Untuk kegiatan yang pertama di pendahuluan pembelajaran, kita harus mengupload nanti hasil analisis kurikulum dan proses pengembangan pembelajaran yang dikerjakan di sini nanti.
yang sudah dikerjakan sebelumnya di sini di analisis kurikulum dan program semester.